Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian. Sama-sama kita mengingatkan berhati untuk berkali Bapak Ibu rekan serta diskusi tentang tinggi agama Bandar Lampung yang saya banggakan. Kita bersyukur pada hari ini, pagi ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sesuai dengan agenda kegiatan diskusi hakim untuk tinggi agama Bandar Lampung, khusus hakim tinggi PTA Bandar Lampung, sudah kita laksanakan beberapa kali. Yang pertama di Pahut sebagai pemakaran pemateri, kemudian Anam, Pak Abdul Rahman. Dan hari ini tanggal 22 Desember 2023 giliran selamat hari Ibu tanggal 22 Desember. Alhamdulillah pas sekali. Saya bukan Ibu. Ini Pak Ibu. Tanggal 22 persis hari ini hari Ibu, kegiatan diskusi kita yang keempat. Bulan Desember ini adalah akan disampaikan dirinya makalahnya oleh Ibu Karama, Ibu Pranda Hajah Iva Rusmiati MA dengan materi makalah bukti tambahan dalam memori banding. Baik, Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai karena kita jadwalkan tadi jam 8.30 dan sekarang sudah jam 8.35. Lalu ini diskusi kita pada pagi hari ini dengan materi makalah bukti tambahan dalam memori banding akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Rusmiati MA. Untuk mendapatkan keberkahan serta kesuksesan kita semua, mari sama-sama kita buka diskusi dengan membacakan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, sebelum kita mulai, kita serahkan kepada pemakalah. Kita sampaikan diskusi kita selama 60 menit, yaitu jam 10.05 menit maksimal. Sekarang setengah 9, jam setengah 10. Setengah 10 5 menit, jadi jam 9.35 menit. Maksud saya begitu, karena biasanya jam 9. Minta maaf, jadi jam 9.30 menit maksimal. Untuk tertibnya nanti penanya atau setelah makalah disampaikan oleh pemakalah, silakan untuk menanggapi dan mohon kalau diatur waktunya supaya nanti sebelum di akhir jam 9.30 menit kita kesempatan pada Pak Ketua untuk menyampaikan pembahasan ataupun penegasan penjelasan, yaitu sekitar 10-15 menit. Demikian pada Yang Mulia Bapak Ibu Dr. Anda Hajah Iva Rusmiati MA, Pak ya Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
kasih atas ucapan hari ibunya ya. Kebetulan ibu-ibu ada beberapa, ini seharusnya kita ibu-ibu di hari ibu ini bebas tidak masak. Jadi tinggal makan dan kerja. Tidak masak, suami Bebas semuanya, nggak masak, nggak makan. Tidak masak, tidak kerja. Kalau gitu bebas nafkah yuk. Jadi kita harus dimanjakan kali ini ya. Setelah ini aja. Nanti akan makan. Tapi kalau ada rencana mau bikin rendang ya, berarti kerja juga ya. Ya teh, besok aja deh bikin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan diskusi kali ini saya mengambil judul bukti tambahan dalam memori banding. Ini makalah ini sangat sederhana, hanya mengambil 3 buku, tidak banyak-banyak ya. Dan dari makalah yang Bapak Ibu terima ini kayaknya sudah jelas, karena saya orangnya tidak suka menutup-nutupi dan tidak suka merekayasa. Jadi sini sudah jelas sejelas-jelasnya ya. Tapi nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Baik, sebelum diadakan tanya jawab, sebagaimana biasa saya akan mengungkapkan masalah apa ini yang ada dalam makalah ini. Judulnya aja bukti tambahan dalam memori. Bapak Ibu sekalian, dalam beracara di persidangan kita biasanya yang menjadi rujukan adalah yang bagaimana yang diatur dalam HIR atau RBG. Kalau HIR untuk daerah Jawa sana ya kita biasanya RBG. Kemudian juga dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 47. Dalam konteks hukum acara perdata, hukum pembuktian adalah peraturan acara yang mengatur berbagai jenis alat bukti, proses pembuktian, penilaian alat bukti, dan pertimbangan terhadap suatu alat bukti untuk menentukan apakah suatu dalil terbukti atau tidak. Dalam hukum acara terdapat berbagai jenis alat bukti ya, yang semuanya kita juga sudah tahu, itu dalam bukti surat, saksi, sumpah, dan persangkaan. Aturan juga mengatur bagaimana hakim menilai kekuatan bukti masing-masing alat bukti tersebut yang berbeda juga antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat 2 tingkatan peradilan ya. Yang pertama yaitu judefaksi. Judefaksi ini kita PTA dengan PA, kemudian satu lagi juris yaitu Mahkamah Agung. Jadi pokok masalahnya dalam suatu perkara apabila pengadilan tingkat pertama, contohnya misalnya pengadilan agama, telah memberikan putusan dan terdapat pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut, maka hukum acara perdata memberikan hak kepada pihak tersebut untuk mengajukan permohonan banding. Nah sekarang yang jadi masalah, dia akan mengajukan bukti tambahan karena menurut dia dalam perkara yang di tingkat pertama dianggap kurang untuk bukti-bukti yang telah dia ajukan pada kesempatan yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah kapan pembuktian tambahan dapat diajukan oleh pemohon banding? Terus bagaimana cara mengajukan bukti tambahan tersebut? Dan di institusi mana bukti tambahan tersebut seharusnya diajukan? Nah, dengan dalam pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan ya. Yang pertama sebagai landasannya adalah kita mengacu ke HIR, RBG dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Jadi pada pasal 199 ayat 1 yang isinya bisa dibaca. Kemudian ada juga dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 1947. Nah, ini di sini kalau di pasal 11 ayat 3 ya, itu dinyatakan bahwa kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan atau bukti kepada panitera pengadilan negeri, di sini pengadilan agama atau kepada pengadilan tinggi agama. Jadi dari dua pasal, bukan dua pasal ya, dua rujukan yang dipakai yaitu pasal 199 ayat 1 RBG dengan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
Berdasarkan bukti dari isi pasal itu dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, frase kedua belah pihak, ya, kata-kata kedua mengacu pada pembanding sebagai pihak pertama dan terbanding sebagai pihak kedua yang sama-sama berhak untuk mengajukan bukti tambahan dimaksud. Kemudian dalam kalimat boleh memasukkan surat-surat keterangan atau bukti. Surat keterangan merujuk kepada dokumen yang dapat memberikan penjelasan tambahan terkait sengketa yang diajukan banding. Sementara bukti mencakup berbagai alat bukti yang mungkin diperiksa pada tingkat banding, seperti akta, saksi, sumpah, dan sebagainya. Kemudian bukti tambahan dapat diajukan kepada panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama yang akan memutus. Oleh karena itu, bukti tambahan dapat disampaikan kepada panitera pengadilan tingkat pertama saat pengajuan banding di tingkat pertama, atau boleh juga langsung ke panitera pengadilan tingkat banding tanpa melalui panitera tingkat pertama. Terus yang keempat, turunan dari surat-surat itu diserahkan, kalau dalam bentuk surat ya, diserahkan kepada pihak lawan melalui perantaraan pegawai pengadilan agama yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama. Jadi kalau bukti itu dalam bentuk surat, maka salinannya harus diserahkan kepada pihak lawan melalui jurusita atau jurusita pengganti. Mengutip buku Pak Yahya Harahap, dijelaskan bahwa pasal 199 ayat 1 RBG dan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2047 memberikan hak kepada pembanding untuk mengemukakan dan melengkapi memori banding dengan surat-surat lain yang dianggap perlu, surat-surat bukti akta otentik atau akta di bawah tangan, dan permintaan pemeriksaan saksi atau ahli. Dalam pernyataan yang lebih eksplisit, Yahya Harahap memberikan justifikasi dan kesimpulannya dengan argumen sebagai berikut. Tentang surat-surat lain yang dianggap perlu pada hakikatnya tiada lain daripada dokumen atau akta yang bernilai dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Undang-undang memberi hak kepada pembanding untuk menambah atau melengkapi surat bukti terdahulu. Hal itu tidak dilarang. Jadi salah satu yang dibolehkan menurut Pak Yahya. Namun menurut Pak Yahya juga mengatakan bahwa permintaan pemeriksaan saksi atau ahli tidak bersifat mengikat bagi majelis hakim tingkat banding. Bisa saja dikabulkan, bisa saja ditolak, tergantung pada pertimbangan majelis hakim tingkat banding. Kalau kita merujuk lagi ke pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, ini sudah diberi kriteria yang dibolehkan untuk ditambahkan dalam tingkat banding tentang bukti-bukti itu, bisa dibaca ya di halaman 6 ini. Jadi kalau menurut beliau katanya bukti tersangka yang ada sifatnya hak atau sebagai ex officio dari majelis hakim itu tidak bisa ya. Terus kemudian di sini ada dipertanyakan pula bagaimana cara atau media apa yang bisa dijadikan oleh pemohon banding sebagai tempat atau sarana untuk dia memuat permohonan dan alat-alat bukti tambahan tersebut. Yang pertama, yang bisa digunakan oleh pemohon banding sebagai tempat untuk memuat bukti tambahan yang akan diajukan adalah memori banding. Ya, jadi apa yang akan dia tambahkan di situ diungkapkannya melalui memori banding. Kemudian untuk selanjutnya, selain dijelaskan dalam memori banding, pemohon banding juga dapat langsung mengatakan dan menyerahkan bukti-bukti tambahan itu ke kepanitraan pengadilan tinggi agama. Itu nanti akan diproses. Kemudian untuk selanjutnya, selain tentang prosedur yang sudah dikatakan tadi, juga membantu untuk menjaga integritas sistem peradilan
dengan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Jadi tidak memilih ya, boleh siapa aja baik B maupun T yang akan mengajukan banding mempunyai hak yang sama. Kemudian bagaimana tentang bukti tambahan itu? Tentu itu bukti tambahan itu kan harus difotokopi kemudian dilegalisir. Bagaimana kalau memang perlu legalisir kok dia diajukannya di memori banding yang notabene apakah harus dilegalisir oleh tingkat pertama atau tingkat banding aja? Nah itu boleh ya, dua-duanya boleh tingkat banding. Tapi kalau dia langsung ke pengadilan tingkat banding, nanti tingkat banding yang akan melegalisir fotokopi yang diajukannya. Tetap kita akan menulis bahwa telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, terbaru tanda tangan oleh baik. Dari apa yang sudah diungkapkan itu kita dapat ambil kesimpulan sebagai penutup. Yang pertama, upaya tambahan dalam pembuktian oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum yang mengajukan permohonan banding diakui sebagai tindakan yang sah dan legal. Ini berarti bahwa selama proses banding, pihak-pihak memiliki hak untuk menyampaikan bukti tambahan. Kemudian dalam konteks hukum acara, langkah-langkah untuk pembuktian tambahan ini diatur secara spesifik dalam beberapa pasal, yaitu di RBG dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang pengadilan ulangan. Pasal ini juga memberikan kerangka hukum bagi pihak-pihak untuk mengikuti prosedur yang benar saat mengajukan bukti tambahan. Yang ketiga, prosedur untuk pengajuan bukti tambahan oleh pembanding atau pihak yang mengajukan banding dapat dilaksanakan melalui dua jalur. Pihak tersebut dapat mengajukan bukti tambahan melalui Panitera Pengadilan Agama atau secara langsung ke Panitera Pengadilan Tinggi Agama. Kedua jalur ini memberikan akses kepada pembanding untuk menyampaikan bukti tambahan yang mereka anggap perlu. Yang keempat, semua macam alat bukti kecuali persangkaan dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan. Setiap alat bukti tambahan memiliki prosedur pengajuan yang berbeda yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 5. Agar upaya pengajuan bukti tambahan dalam persidangan pada Pengadilan Tinggi Agama bisa lebih disempurnakan, dalam rincian prosedur hukum acaranya oleh Mahkamah Agung sebagai instansi yang berwenang menyempurnakan atau melengkapi kekurangan hukum acara yang sangat dibutuhkan di dalam praktek persidangan di pengadilan, termasuk di dalamnya adalah tentang penambahan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah jelaskan secara garis besar apa yang menjadi tugas saya untuk menyampaikan makalah ini, itu tentang perkembangan. Soalnya saya silakan kepada Baik, terima kasih kepada Ibu Yusnati yang telah menyampaikan. Siap prosedur dong. Kita penjelasannya luar biasa. Kita terus ya betul. Terus untuk bermasalah menyampaikan materi. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk yang pertama kesempatan ya ini ada 6 peserta, 7 saya. Dua bukan peserta. 7, jadi kita bagi 3 dulu. Bagi 3 orang dulu. Yang pertama Elvin Nailana, yang kedua Bapak Abdul Rahman, yang ketiga Ujang Jamaluddin. Uye. Sama silakan Pak Elvin Nailana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini patut kita banggakan ini Ibu Ketua, makalahnya bagus gitu kan. Saya udah baca berkali-kali. Memang yang sering dihadapi ya. Pertama harus kita sadari bahwa dalam proses hukum acara itu setiap orang berhak mengajukan sesuatu apapun di pengadilan ya. Adapun nanti semuanya itu akan dipertimbangkan, maka itu ditolak atau diterima. Ada beberapa catatan untuk melengkapi aja ya, bukan bertanya, untuk melengkapi bahwa ini di halaman berapa, tapi saya nggak tahu halaman berapa ya. Bahwa pemohon banding pada pihak dalam hal ini
tentu pihak permohonan banding harus dipastikan bahwa pihak lawan tersebut menerima turunan. Artinya perlu disepakati formulir pemberitahuan adanya bukti tambahan itu harus memuat kata-kata dapat menjawab bukti tambahan tersebut. Kadang-kadang di pihak bawah juga dia pakai sembarangan tuh, ya pakai sembarangan jurusita kalau ingin menyampaikan telasnya macam-macam modelnya. Nah, jadi kalau bisa nanti dari khusus tuh dalam hal ini pemberitahuan alat bukti itu harus memuat kata-kata dapat menjawab dalam tersebut. Dan itu harus kita sepakati formulir seperti apa. Kemudian halaman 11 ya. Halaman 11 saya bacakan ini. Jika bukti tambah yang diajukan oleh pembanding itu berupa bukti saksi, maka prosedurnya adalah ketua majelis menghadiri sidang memberikan pertandingan pertama, memanggil para pihak pembanding dan berbanding agar hadir pada hari dan jam sidang yang ditetapkan. Nah, kalau bisa ini ditambah. Ya. Jadi dengan adanya aplikasi Zoom, di saksi itu bisa diperiksa dimanapun dia berada. Yang harus disepakati diperiksanya apa ketika dia di luar negeri, berarti dia harus hadir di KBRI. Nah, ini kan biar lengkap ya. Ini udah bagus, cuman harus dilengkapi tadi. Nah, saksi itu nggak harus datang ketika dipanggil ikat banding. Misalkan di sini di Bandar Lampung, dia di Krui, nggak harus dia datang. Pesan setelah itu bapaknya untuk menghadirkan ketika dia perkara di sana. Cukup dia hadir di PRA Krui, buka link Zoom, diperiksa di situ. Nah, itu seperti yang di Arab Saudi sekarang udah digitalisasi semua itu. Jadi nanti dilengkapi kalau itu syarat saya. Kemudian halaman 8 dan 9. Nah ini cara kedua saya bacakan aja. Selain dijelaskan dalam memori banding, pemohon banding dapat langsung mengantarkan dan menyerahkan bukti tambahan tersebut ke kepanitiaan pengadilan tinggi agama. Selanjutnya kepanitiaan akan menyerahkan alat bukti. Yang menjadi catatan di sini ya, kalau langsung dikirim ke, memang kita tidak bisa larang orang kirim ke PPA. Cuman langkah kita ini, karena kita punya asas audit et altera partem, ya, kita menyamakan pihak nih. Ketika ada pihak yang mengajukan bukti tambahan, apa langkah selanjutnya hakim tinggi itu? Apakah cukup menilai itu saja? Tentu akan berlaku pada asas audit et altera partem. Berarti kita harus memberitahukan ke bawah bahwa ada bukti tambahan, dia juga punya hak. Nah ini harus kita diskusikan nih. Apakah hakim semata-mata mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, bukti tambahan itu, atau tadi karena soal perpartem diberitahukan dulu pihak lawan untuk menanggapi bukti supaya kita nanti komprehensif dalam mempertimbangkan itu. Jangan-jangan di bukti ini akal-akalan. Nah itu yang saya maksud tadi, apakah ini bertentangan dengan asal perpartem? Kita diskusikan di sini nanti akan lebih bagus itu kan. Jadi saya rasa itu saja buku tua dan ini sudah bagus makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira sudah ceritakan ya tentang formulir tadi, formulir pemberitahuan, kemudian tentang saksi, perbandingan saksi, dan ketiga adalah mengenai bagaimana cara penyampaian ke tingkat banding untuk menjaga asas kesamaan masyarakat. Yang kedua, silakan satu-satu. Saya kira gimana? Satu-satu aja ya. Satu ya, oke, silakan. Nggak ada judul tulisan. Baik, terima kasih. Yang kedua tadi ya. Terima kasih untuk Pak Ervin ya yang ini perlu masukan. Jadi kalau menurut saya kita kan sekarang ini ada istilah perkara itu dilihat secara ikop ya. Nah, kalau memang penyelesaiannya perkara ikop untuk saksi via Zoom ini ya bisa aja ya. Tapi ini kan kita masih yang ala Pemkot gitu ya. Jadi dijelaskan prosedurnya yang lurus-lurus gitu. Kan biasanya kita ketergantungan sama jurusita memanggil pihak. Nah kemudian ini kok ada tambahan ya jurusita
membawa tambahan apa aja yang akan diajukan oleh pembanding, kemudian nanti dia turunan itu maksudnya fotokopinya. Di fotokopinya disampaikan oleh jurusita kepada pihak yang dalam arti pemanggilnya secara manual ya. Terus nanti kenapa dalam atau dalam Undang-Undang 24 itu disebutkan turunannya harus disampaikan kepada pihak lawan. Ini adalah untuk azas azas persamaan, artinya dua-dua itu punya hak untuk mengajukan, yang satu juga punya hak untuk membantah gitu kan. Jadi dengan diajukannya bukti-bukti kepada pihak lawan, nanti si lawan itu bisa mempersiapkan apa aja yang bisa dia untuk melumpuhkan bukti-bukti tambahan dari pihak yang mengajukan banding ini gitu. Tentu asas untuk pemberian hak yang sama gitu ya untuk kedua pihak. Bentar, itu sebelum lanjutkan saya ada teman tamu saya ada. Oh iya, masuk. Di sini ya, bukan kopi. Ya, mana ya? Langsung aja deh. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau perkara ikot kita kan pada itunya penyerahannya atau pemberian secara elektronik kan. Terus mengenai itu juga bisa. Kemudian untuk tentang Zoom ya itu juga bisa untuk secara elektronik. Tapi kalau memang secara manual, jadi saksi itu bisa dengan cara dipanggil, kemudian dilakukan namanya, kemudian identitasnya. Itu nanti bisa juga kita yang memeriksa, kita bisa memanggil pihak karena kita kan masuk unit faksi ya. Makanya supaya lengkap, bisa bagus, supaya lengkap ketika para perkara ini jauh ya di luar negeri. Bisa dibuka terang seperti itu, ditambahin. Ya. Ketika dikrui tadi, ini kan umum nih, udah betul nih. Nah, akan lebih bagus lagi tadi ketika ada perkara di jauh, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan saksi via Zoom dapat dilaksanakan. Gitu. Tadi kan saya udah nyatakan diterima ya. Ya, Cuman langsung. ini penjelasan ininya kenapa nggak menyangkut yang nempel-nempel Zoom? Karena ini saya mengangkat bahwa perkaranya adalah bukan ikot ya. Kalau ikot kita bisa sesuaikan gitu, bisa dimasukkan seperti itu. Tapi saya udah bisa nerima masukan itu ya. Cuman perlu dijelaskan bahwa kenapa kok nggak nempel itu. Baik, terus kemudian mengenai halaman berapa tadi? 8. Halaman 8 sampai 9 ya. Tentang Langsung ke panitera. Jadi prosedurnya kalau via tingkat 1 mungkin kita udah tahu ya. Kalau langsung dia ke Pengadilan Tinggi Agama, kita kan ada PTSP itu di bawah. Jadi yang bersangkutan datang ke situ menyatakan bahwa dia akan memberikan tambahan bukti dalam persidangan banding ini, ya bisa aja nanti petugas di situ bisa infokan ke Pak Panitera. Nah nanti pas Pak Panitera lihat seperti ini ya udah terima aja, karena Panitera hanya bisa menyatakan menerima tanpa bisa menolak. Ya, Maksudnya kita bahas nanti gini Bu, bagaimana sikap hakim tinggi ini nih? Apakah langsung menilai alat bukti itu atau membuat keputusan selah, memberitahu kepada PA untuk memberitahukan kepada lawan ada bukti tambahan. Nah, itu yang harus didiskusikan tuh. Gini. Nanti teman-teman berpendapat, ya kan? Apakah langsung bisa menilai bukti itu atau dikembalikan ke bawah dulu tuh, diberitahu ke pihak lawan untuk ada bukti tambahan. Itu harus didiskusikan. Harus pimpinan. Ya, nanti kan pada ujung-ujungnya sudah dijelaskan oleh Pak Yahya. Jadi bukti-bukti tambahan yang diajukan di tingkat banding itu terserah dari majelis hakimnya untuk menilai antara menerima atau menolaknya gitu. Itu udah bukan urusan di bawah lagi ya. Sudah Pak, masih ada yang belum terjawab? Cukup. Tinggal nanti keputusan ketua apakah mau ada petunjuk. Ya, terima kasih.
Kalau Pak Elvin penanya sudah cukup, kita lanjut dengan penanya kedua. Silakan. Pak Abdul Rahman. Ketua panitia yang namanya. Ya, terima kasih. Ini Semua boleh nanya. saya sepertinya narasumber. Serius. Terima kasih Bu Ketua ini. Apa namanya, makalahnya kalau saya lihat memang udah sempurna sekali, udah bagus ini. Kalau saya punya kemarin memang banyak sekali. Bagus juga. Bagus. Jangan dibanding-bandingkan. Ya, jangan dibanding no. Ya. Jadi makalah ini berjudul bukti tambahan dalam memori banding. Jadi sebagaimana Ibu Ketua tadi mengemukakan bahwa dasar yang menjadi pijakan makalah ini termuat dalam pasal 199 ayat 1 RBG dan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang peradilan undangan, bahwa pembanding dimungkinkan untuk mengajukan bukti tambahan dalam memori bandingnya dengan dipersyaratkan bahwa memori banding itu harus lengkap, termasuk tambahannya disampaikan kepada terbanding seperti dalam makalah yang Ibu jelaskan ini. Yang terkait dengan alat bukti yang bisa dilampirkan sudah barang tentu itu bukti yang berbentuk tertulis. Kalau bukti saksi mungkin repot untuk dilampirkan dalam memori banding. Ya, susah untuk membungkus saksi. Dan ada alat bukti yang tidak mungkin diajukan dalam memori banding, yaitu bukti sumpah supletor dan bukti persangkaan hakim, karena ini adalah kewenangan majelis, jadi bukan kewenangan pihak. Kemudian bagaimana sikap hakim, dalam hal ini hakim tinggi, ketika dalam memori bandingnya terdapat bukti tambahan yang mungkin diharapkan, bukan yang mungkin, memang yang diharapkan oleh pihak untuk diperiksa di tingkat banding. Dalam hal ini Pak Yahya sebagaimana pemakalah telah kemukakan di sini, bahwa menurut Pak Yahya Harahap, jadi hakim tingkat banding itu tidak harus, saya baca ini supaya sempurna, Halaman Pak. halaman 5 dalam alinea ke sebelum terakhir. Namun menurut M. Yahya Harahap, permintaan pemeriksaan saksi atau ahli tidak bersifat mengikat bagi majelis hakim tingkat banding, dapat dikabulkannya atau dapat pula ditolaknya, tergantung pada pertimbangan majelis hakim tingkat banding. Jadi walaupun undang-undang memberikan peluang untuk pembanding atau terbanding mengajukan alat bukti tambahan, hal ini tidak mengikat majelis hakim untuk memeriksanya. Dan ini Pak Yahya ini berdasarkan kepada putusan Mahkamah Agung nomor 84 tahun 56. Di situ perlu tidaknya didengar saksi-saksi yang diajukan pemohon banding adalah wewenang pengadilan tinggi. Jadi sepengetahuan atau bukan sepengetahuan, pengalaman. Pengalaman saya belum pernah memeriksa alat bukti tambahan yang diajukan oleh pembanding dan terbanding. Jangankan sampai memeriksa saksi, jangankan memeriksa saksi. Surat pun karena biasanya sudah cukup dalam pemeriksaan tingkat banding. Yang penting kita pertimbangkan dengan matang bahwa alat bukti yang diajukan itu sudah termuat dalam pemeriksaan tingkat pertama, baik secara substansi atau
apa istilahnya, ya udah adalah dalam pemeriksaan banding. Jadi saya belum pernah selama jadi hakim ini belum pernah mengalami memeriksa alat bukti tambahan yang diajukan oleh pembanding dan Sampai mau pensiun ya. Iya, sampai mau pensiun. Kalau saya dapat itu dulu. Ya, nah itu Pak Erwin sudah lebih maju berarti. Saya kurang maju. Bukan orangnya. Artinya kalau tadi Pak Erwin karena sudah pengalaman sehingga sampai prosedur untuk mengajukan alat buktinya. Kalau saya sudah berkesimpulan bahwa hakim tingkat banding memang sudah dikemukakan dalam putusan Pak Yahya dengan berdasarkan putusan kasasi dan itulah yang terjadi. Jadi belum pernah saya memeriksa alat bukti tambahan dalam pemeriksaan tingkat banding. Saya kira itu saja mungkin sekedar masukan Ibu Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada Nah, ada pertanyaan. Lewat. Pertanyaannya mungkin Ibu pernah melihat Memeriksa nggak? pernah memeriksa atau tidak? Makasih Bu. Baik. Terima kasih. Bisa ditanggapi. Silakan. Ya. 1 menit. Ya, justru itu ya Pak Anu. Ya Bu. Pak Anu belum pernah Belum. dari mulai jadi hakim tinggi sampai sekarang mau pensiun. Iya. Sementara Pak Pak Erwin Erwin sudah sudah. pernah kan. Iya. Jadi artinya kemungkinan besar ya pihak ini Iya. kayaknya belum tahu gitu ya. Artinya jadi yang tahu Oh. ya tetap. Tapi kalau yang Oh, yang pengacara atau pihak itu nggak tahu dia nggak jangan seperti itu. Tapi Iya, pada iya, iya. intinya makanya dalam makalah ini diungkapkan dinyatakan bahwa pengajuan bukti tambahan dalam memori banding adalah sesuatu yang sah dan legal. Artinya bisa aja. Pintu dibuka. Iya. Iya. Masalah dipakai atau enggak itu terserah sama pihaknya. Baik. Selamat. Terima kasih. Jadi kita nanti untuk menanggapi luasnya setelah memberikan kesempatan kepada penanya. Ketiga, silakan tadi Pak Samki. Oh Pak Uji. Ustaz Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, sebetulnya udah dijawab dari Pak Erwin, kemudian Pak Anung, sudah dijawab Ibu. Pertanyaan saya itu pernah nggak orang beracara yang seperti ini gitu? Ternyata yang Pak Erwin udah itu apa inisiatif para pihak sebelum mengajukan banding, mengajukan tambahan atau setelah masuk perkara banding itu mungkin Pak Iya, biasanya gitu. Iya, Pak. Nanya ini, Pak. Ibu penyaji. Ya sini. yang kedua kan tidak semua perbuatan tanda bukti itu bisa ditambah katanya. Ini dikecualikan persangkaan. Ini kenapa persangkaan ini tidak bisa diajukan tambahan atau bagaimana? Ya, baik. Ya, dua itu tentang apakah sudah pernah lakukan itu kebolehan mengajukan bukti tambahan banding yang alami dari kalau penuh belum alami. Ya, baik. Ada dua tadi tentang Terima kasih ya Pak Konce ya. Jadi pada intinya dalam makalah ini diungkapkan adalah bisa Ya, bisa. bukti tambahan itu diajukan. Ini biasanya mereka pada saat sidang tingkat pertama ya ada hal-hal yang misalnya pada saat itu dia tidak bisa mengajukan, dicari alternatif lain. Oh si ini aja deh yang misalnya ternyata dia kalah di situ, nggak mendukung dalil-dalilnya gitu. Jadi setelah dia berpikir-pikir, dia tahu tentang cara untuk mengajukan bukti tambahan ini, maka diajukanlah. Misalnya, oh dia ada saksi yang lebih kompeten, yang lebih berbobot, yang lebih tahu. Jadi pada intinya dia mengajukan banding adalah misalnya karena dia tidak puas dengan putusan tingkat pertama.
Terus kemudian dia merasa bahwa dia ada nih saksi tambahan yang bisa menguatkan dari dalilnya, dan dia yakin bisa memenangkan atau bisa membuktikan dari tambahannya yang oleh tingkat pertama tidak dianggap terbukti gitu misalnya. Nah itu bisa-bisa aja. Jadi diajukannya memang sebelum ini banding, jadi dalam memori banding. Ya. Terus kemudian masalah apa tadi? Bukti persangka. Nah, bukti persangka kenapa kok nggak boleh? Karena bukti persangka itu adalah hak dari majelis hakim. Jadi secara ex officio, ya, karena yang persangkaan hakim itu nggak bisa diajukan dalam memori banding, ya. Karena yang menyangka itu kan harus dari majelis hakim, bisa diajukan saksi atau bukti-bukti yang masuk kategori persangkaan. Coba lihat di bukunya Pak Yai itu apa yang dimaksud dengan bukti persangkaan. Itu makanya tidak bisa dimasukkan karena itu adalah hak prerogatif atau secara ex officio majelis hakim punya kewenangan. Kalau desisor bisa, misalnya pemutus, itu kan masalah sumpah. Kalau dari pihak pelawan dia mau bersumpah, berarti dia menang. Kalau dia serahkan kepada pelawannya, berarti dia dinyatakan kalah. Ya. Oh, coba. Terima kasih. Nanya ketiga menyampaikan tentang dua hal yang sudah dijawab lengkap. Sangka itu hakim, masa pihak sangkaan. Ya betul. Kalau sangkaan yang punya hakim ya mungkin diajukan. Itu pemerintah. Ya, jelas. Ya, betul. Ya, bertanya boleh aja. Pas. Silakan. Ke berikutnya. Oh, Soal Haji. Ya, boleh ya? Boleh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Moderator Ibu Peneliti. Memang ini permasalahan sering kita temui di banding dari Pak Nung. Belum mendapatkan itu, berarti Pak Nung harus mendapatkan perkara itu dulu baru prinsip. Besok tanggal 2 Januari. Untuk kenang-kenangan. Saya pernah juga walaupun sebagai anggota di Samarinda ada yang seperti itu. Cuma permasalahannya begini, bahwa di tingkat pertama itu kadang-kadang tidak ditanggapi dan tidak direspon. Dia mengajukan alat bukti hanya fotokopi saja. Yang jadi masalah, saya juga belum begitu paham. Apakah setiap mengajukan bukti tambahan itu harus lengkap dulu baru diterima atau bagaimana? Contohnya, itu kan ada yang fotokopi saja, sebab dengan namanya alat bukti kan harus dilegalisir, paling tidak dikasih baterai. Nah kalau yang begini ini diajukan untuk PTA, bagaimana sikap hakim tinggi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa legalisasi alat bukti surat terutama, karena yang banyak ini surat kalau saksi jarang. Surat bukti tambahan itu apakah boleh di hadapan panitera pengadilan tingkat pertama atau harus, karena itu perkara banding, harus pengadilan tingkat banding. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosedurnya untuk memeriksa keabsahan daripada alat bukti tersebut? Apakah harus orang tersebut diperiksa oleh hakim pengadilan tinggi atau boleh hakim pengadilan tinggi membuat putusan sela memerintahkan kepada hakim tingkat pertama untuk meriksa alat bukti tersebut? Ini kalau ini dibolehkan kan sangat membantu para pihak, karena para pihak tidak perlu datang ke sini. Bayangkan coba kalau dari kru yang datang ke sini berapa biayanya, belum lagi memanggil kedua belah pihak untuk diperintai tanggapannya terhadap alat bukti tersebut. Belum lagi kalau kita dipikirkan bagaimana dengan SIPP kita, kalau kita harus memanggil mereka ke sini berapa lama atau bikin putusan sela. Dengan putusan sela saja sudah bermasalah, apalagi kalau mereka harus dipanggil ke sini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bisa tahu? Tanya. Jelaskan, silakan. Baik, terima kasih Pak Son. Jadi ini pertanyaan Pak Son ini udah ada jawabannya ya di halaman 10 dengan halaman 11. Jelas tuh. Buka 10. Membaca. Jadi itu ada di angka 10, di halaman 10 sama 11. Jadi juga jadi permasalahan ya. Di situ saya permasalahan. Pertanyaan yang muncul, siapa yang berkompeten untuk melegalisir bukti fotokopi tersebut? Ya, kalau di persidangan pengadilan tingkat pertama atau
di pengadilan agama yang berwenang melegalisir atau mencocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, itu seperti kita udah biasa. Kemudian kalau memang dihadirkan di pengadilan tinggi agama, apakah bisa dicocokkan fotokopi alat bukti dengan aslinya oleh ketua majelis pengadilan tingkat pertama atau harus oleh ketua majelis tingkat banding? Nah, jadi Atau boleh oleh panitera pengadilan tingkat pertama saja yang memeriksa itu? enggak, ini kan saya ungkapkan permasalahannya. Iya. Kalau Iya. seperti yang diungkapkan oleh Pak Son, apakah itu harus dicocokkan oleh tingkat pertama atau bisa juga oleh tingkat banding? Jadi dua-duanya bisa. Jadi kalau oleh tingkat pertama bisa dipanggil itu pihaknya menggunakan asli, tapi kalau misalnya di tingkat banding sama juga kita panggil pihaknya suruh bawa yang aslinya, nanti dicocokkan pelan tulis, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata udah jadi bukti yang sah. Sama terus harus ada pernyataan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oke, ada yang lain. Ya, kalau lebih jelasnya di angkatan halaman 10 sama 11 itu Baca Pak, 10, sudah 11. jelas dijelaskan di situ tentang bukti tambahan yang harus dicocokkan dengan aslinya. Yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah oleh panitera tingkat pertama diperiksa dan dicocokkan cukup di situ saja? Karena kadang-kadang bukti itu sampai ke PTA, ada bukti tambahan, kayaknya ini bisa dimasukkan, tapi kan bukti itu belum sah, hanya fotokopi biasa saja. Boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Boleh tingkat pertama, boleh tingkat banding. Tadi kan pengajuan bukti tambahan itu di tingkat pertama bisa, di tingkat banding tidak bisa. Mungkin gini ya, ini jalan tengah. Ya, aduh. Masuk. Ada kaitan memang tadi juga sebenarnya ada Yang tambahan Pak Yardi. Ya, silakan. Biar tambah clear, biar tambah Ya, terang. silakan. Mungkin maksud Pak Son, ketika ada memori banding, ya kan, dia bawa satu bundel bukti. Karena pernyataan sesuai dengan aslinya itu rangkaian di persidangan. Boleh jadi ketua PA, ya, panitera melapor ketua PA, nah, memerintahkan kepada ketua majelis awal untuk mencocokkan itu, didampingi penasihat pengganti. Insidental cepat itu karena rangkaian persidangan kan, alat bukti itu kan harus diungkap dalam sidang. Nah itu jalan tengahnya ketika ada seperti itu, Saya minta ada kalimatnya apa? Ke majlis yang penyidang Yang awal, Iya, yang pertama. Ya, terus. karena itu alat bukti. terus. Saya lihat alat bukti itu harus di dalam ruang sidang, nggak bisa di luar begitu. Kenapa di luar? Dikhawatirkan ada rekayasa atau permainan dengan panitera, kan itu. Jadi kita kembali ke asas aja, setiap peristiwa persidangan itu harus dilakukan dalam ruang sidang yang sifatnya sidentik dilakukan oleh ketua pengadilan, baru dikirim cepat. Tapi kalau udah kebelacut kirim ke PTA, otomatis PTA punya wewenang tuh memanggil pihak yang dimaksud ibu dalam tulisannya kan, bahwa hakim tingkat banding boleh mencocokkan aslinya, menghadirkan kalau PA-nya deket. Tuh, kalau PA-nya deket kayak Tanjung Karang, Metro, artinya memerintahkan tuh, kalau sudah terlanjur dikirim ke tingkat banding, maka hakim tingkat banding memerintahkan dalam putusan setelahnya ya, memanggil alat pihak untuk membawa bukti asli. Tapi ketika jauh, boleh juga memerintahkan hakim tingkat pertama untuk memeriksa Di dalam persidangan. dalam persidangan. Pokoknya peristiwa alat bukti itu ada di persidangan. Kalau saya begitu berpikirnya. Kalau di tulisan saya sini lebih condong ke pengadilan tingkat banding. Ya. Karena ini kan sudah diajukan ke inian tingkat Ya, banding. makanya kan Jadi- perlu keputusan pimpinan kan gitu. Jadi tingkat banding yang memerintahkan pihak untuk hadir, karena kita kan masih divaksin, untuk hadir dengan membawa, nah perintahnya gitu, hadir dengan membawa bukti yang aslinya. Di persidangan kan hari Ya. artinya kan, nah itu kalau saya bisa begitu. Memberikan kalau ketika tingkat pertama harus di persidangan juga. Karena itu akan dicocokkan sama dengan di tingkat pertama kan. Nih udah ada fotokopi, aslinya ada enggak gitu. Jadi bukan serta-merta dia ajukan fotokopi langsung kita tolak seperti itu, karena masih ada kesempatan dia untuk mengajukan yang aslinya. Gitu. Nah makanya bagus juga jadi pertanyaan Pak Son Haji Bu, terkait bukti fotokopi, orang menyatakan fotokopi tanpa ada nggak lengkap lah taruh gitu kan. Nah, memang kita nggak boleh nyampur Serta-merta intervensi, menolak. udah terima aja. Cuman mengingatkan apa udah cukup alat buktinya.
supaya kita gampang Supaya- Ya, dilihat. apalagi dia yang memutus tingkat banding kan. Nah, jadi kewenangan tingkat banding untuk Kalau mengajar membedakan ada urgensinya enggak. ini ada putusan ini, Pak, jurisprudensi dari Mahkamah Agung ini. Ya. Tahu. Sama. Ini kaidah hukumnya, di sini saya bacain kaidah hukumnya. Atau saya share pajak panjang juga. Jadi perkara cerai, sumpah supletor, tergugat ngajuin bukti tertulis. Ada tuh persis ditolak alat buktinya. Saya masih buat sedikit lagi. Boleh, boleh. Lanjutkan ya. Biar enak lagi yang tadi. Jadi begini, saya punya pengalaman di pengadilan tinggi agama sama kita. Ada alat bukti hanya fotokopi. Ketika diperiksa oleh majelis, ini sepertinya tidak ada kaitannya dengan ini. Jadi tidak langsung itu langsung dia ditolak saja itu dalam berdasarkan pertimbangan itu. Apa boleh begitu? Apakah harus tetap dikembalikan? Kalau Dari dulu. Dia ketika dia ajukan alat bukti tambahan, pas dia lihat dengan ini tidak berkait dengan pokok perkara, artinya tidak berkait gitu ya, dianggap tidak ada kaitannya. Tidak ada relevansinya kan tadi kata Pak Anu, hakim tinggi bebas untuk menerima dan mengabulkan menurut ya harahap untuk mempertimbangkan itu. Ketika yang sudah seperti itu, apakah hakim pengadilan ini tetap harus memerintahkan prosedur dilegalisir segala macam atau dipanggil atau cukup bukti bukan tambahan ya? bukti tambahan? Dia dibanding itu dia ajukan fotokopi saja itu. Gitu. Baik dulu. Ya. Ya. Baik ya. Sebenarnya masalah pengajuan bukti itu kita kayaknya banyak yang menyangka hukum acara terutama tingkat pertama. Seharusnya itu kan penentuan alat bukti kan kita majelis hakim. Setelah kita lihat ini, nanti kamu yang harus dibuktikan ini gitu. Kalau dulu kan harus pakai putusan selah. Sekarang kan enggak. Sekarang kejadian nyampe di pengadilan tingkat banding. Semrawut aja dia pokoknya. Ya itu kita ini kan lah, kita pertimbangkan nanti. Kalau setelah kita mau ini nggak relevansi ya udah, katakan tidak perlu dipertimbangkan. Tidak perlu diperiksa lagi gitu ya. Alat bukti itu tidak perlu Iya. Tapi dalam putusan tetap dipertimbangkan dengan cara bahwa ini tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan. Ya. Ini sama yang Ya, atau tambahan yang lain nggak perlu dapat. Tidak pernah lagi, silakan. Sedikit aja ini tadi kalau yang berkembang di sini kan kita memeriksanya harus dalam persidangan. Tapi kalau saya baca di sini dalam makalah yang disampaikan pemateri ini di halaman 4, bukti tambahan dapat diajukan kepada panitera pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang akan memutus. Jadi nggak pakai sidang itu, cukup kepada panitera baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Bukti tambahan tersebut saya baca di sini ya. Halaman 4 nomor 3. Oleh karena itu, bukti tambahan dapat disampaikan kepada panitera pengadilan tingkat pertama saat pengajuan banding di tingkat pertama atau langsung kepada panitera pengadilan tingkat banding tanpa melalui pengadilan panitera tingkat pertama. Nomor 3 ya. Terus ya kalau saya itu pengajuannya itu artinya diberikannya cukup ke panitera gitu. Jadi nanti yang memeriksa tetap majelis banding di tingkat banding dalam persidangannya untuk memeriksa. Diajukan. Kayak tadi kan Terus selain itu di nomor 4-nya nih, turunannya harus disampaikan kepada lawan. Jadi tetap ada pemberitahuan kepada lawan nih, ada bukti tambahan dari pihak pembanding maupun terbanding, bisa dua-duanya mengajukan bukti tambahan ya, bukan hanya pembanding di sini. Artinya kalau pembanding mengajukan bukti tambahan, sampaikan juga turunannya kepada pihak lawan, kepada terbanding. Kalau terbanding yang mengajukan, begitu juga sampaikan kepada turunannya kepada pembanding. nah, makanya tadi kan sesuai analisa saya. Tadi kan pertanyaan awal, ketika ada orang ngajuin bukti tambahan, wajib diantar, diberitahu. Nah sekarang kita masuk nih, ketika itu bukti itu ada dua tadi menurut versi itu. Untuk pertama, apakah ketua pengadilan setelah melihat itu ada kewenangan untuk memberikan cocok sesuai dengan aslinya? Kalau versi makalah kan bisa dua kan? Nah, itu harus didiskusikan kita tuh diputuskan. Kalau kita pengawas, ketika ada bukti tambahan, cocokkan dulu. Kalau ketika ada, di situ langsung. Atau boleh juga kirim ke sana nanti biar akan pecah banding kan gitu versinya tadi. Kalau dari makalah itu. Nah
itu harus kita putuskan oleh pimpinan sebuah pengadilan. Itu aja Pak. Ya. Saya tambahkan Teh. Ini yang di inian 3 ini adalah pengajuannya ya. Jadi pengajuannya apa yang dia mau ajukan ya diajukan. Boleh ke tingkat pertama atau ke tingkat banding. Tapi Kalau masalah melalui panitra ya. aja gitu loh. Jadi kalau di Nggak sini kan kemaju. tadi siapa yang nanya pertama ya? Jadi pada saat dia mengajukan bukti tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama, itu nanti yang menerima adalah PTSP di bawah. Nanti PTSP ditanya ke panitraan, ya, misalnya panitra langsung sudah ambil aja, terima aja, gini-gini. Tapi untuk masalah cocok mencocokkan itu nanti di artinya dia kan nggak pada saat dia mengajukan itu misalnya dia belum bawa saksi ya kita fotokopi aja boleh kali gitu. Jadi pada bilang harus ada yang aslinya itu di sini. Makanya tadi kan saya kembangkan, boleh nggak ketua majelis tingkat pertama memberikan bahwa bukti tersebut sesuai dengan aslinya. Bisa nggak? Gitu. Setelah panitra menerima, dia mengajukan lagi. Ini Bu Ida, ini sesuai pertanyaan ente nih. Mau disimak. Iya makanya kan begini, kita kan kembangkan bukan di pendapat kita kembangkan. Ketika ada orang ngajuin memori banding berikut bukti tambahan, nah, dia ada segepok alat bukti. Apakah itu langsung diterima langsung dikirim kepada lawan juga kepada dia kan sebagai lawan. Nah, boleh nggak tuh ketua pengadilan ada kewenangan untuk mencocokkan aslinya perintah kepada ketua majelis awal supaya memudahkan tingkat banding. Oke, kita tahan karena sudah 9:30. Enggak, kita biar nyambung. Betul, kita tahan nanti kita ada urusan di ketua ya. Ini kan belum putus. Karena kalau prosedur tadi sudah dijelaskan ada di satu lagi yang si tadi itu Bang Rijal tentang turunan ya. Jadi turunan dari surat yang diajukan oleh pihak pembanding, kemudian turunan itu harus dikasihkan ke pihak lawan, itu dalam arti supaya nanti dia di kontra memorinya bisa menjawab, terus dia bisa bantah lagi dengan surat yang dia memasukkan sebagai pembandingnya gitu, sebagai bandingan untuk melumpuhkan surat itu. Maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih. Ini kita menunggu statement Pak KPK sebenarnya karena tadi yang disampaikan Pak Elvan cukup bagus ini. Apakah panitra tingkat pertama berwenang atau cukup dia menerima saja tentang bukti-bukti yang diajukan, tambahan yang diajukan oleh pihak baik pembanding ataupun terbanding setelah disampaikan kepada terbanding itu cukup disampaikan itu saja atau dia berwenang atau tidak. Kemudian kalau prosedur tadi sudah jelas sekali itu melalui panitera tingkat pertama atau panitera tingkat banding. Habis sekalian, kita masih ada waktu sebenarnya 5 menit lagi ya. Kalau ada yang mau nambah boleh barangkali. Iya, nambah. Ya nama-nama ya, kita Sambil ambil lagi. Pak Ketua. Pak Ani belum tuh Pak Ani, mau nggak Pak Ani? Oh iya, silakan. Sambil Ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. sering bicara jadi jadi bagus. bagus. Barangkali gini Pak, mungkin Ya. Pak Bu Ibu bisa. Ini mau tambahan atau menjelaskan lagi? Enggak, nambahin aja, membandingkan. Oke. Kalau alat bukti yang tadi tambahan dari banding itu kan harus kirim ke sini, kemudian diperiksa oleh pengadilan tingkat banding. Nah, saya kembali merujuk pada pertanyaan saya tadi, bolehkah panitra atau ketua pengadilan saja yang mencocokkan aslinya? Karena kalau kita kaitkan dengan PK itu juga kan nggak perlu itu malah jadi panggil ke sana dicocokkan aslinya kita. Maupun saja dicocok diperiksa oleh hakim majelis, hakim yang ditunjuk oleh panitra untuk periksa itu. Boleh nggak seperti itu kalau kita analogikan kepada PK untuk menyelesaikan bukti tambahan itu? Tapi Terima kasih. persidangan. Ya. Jadi juga sih kan tetapi ketua pengadilan mau menunjuk hakim untuk majelis untuk meriksa itu dari sebelum. Nah, boleh nggak kasus seperti ini Sama aja seperti itu. itu? Maksudnya. Ya. Nanti kita jadikan tambahan Ya, apakah bisa saya bukan menjawab. apakah bisa dilakukan dengan novum di Ya. PK ini ya Ya. tentang ini. Pemeriksaan alat bukti tambahan itu kan sudah kewenangan tingkat banding.
Jadi untuk terlaksananya pemeriksaan itu harus ada selah dari tingkat banding, diperintahkan ke tingkat pertama. Ya, ya. Itu kalau pimpinan Ya, lanjut. akan dapat sekian Iya, tar, nanti ada waktu. Ya, artinya itu semuanya sepenuhnya kewenangan hakim tingkat banding. Apakah dia memerintahkan ke tingkat pertama, selah, atau dia mau periksa sendiri kan? Jadi tingkat pertama tidak bisa bergerak sendiri, harus atas perintah Izin. Tingkat banding. tingkat banding. Itu kira-kira. Ya. Seperti ini. Itu ya, statementnya Pak Nong itu ya. Ya. Jadi kewenangan tingkat banding, urusan diperiksa oleh PA atau tidak itu kan kewenangan majelis. Mungkin ada kesalahan. Atas perintah majelis. Silakan Bu. Sesuai dengan makalah saya, ini kan prosedurnya, prosedur untuk pengajuan bukti tambahan. Ada dua, bisa melalui PA, boleh, bisa langsung ke PTA. Pengajuannya. Pengajuannya. Ya, betul. Tapi kalau udah masalah pemeriksaan untuk cocok mencocokkan, karena itu sudah diajukan banding ke kita, ya kita lah yang berwenang. Dan kita kan masuk yudek faksi, jadi kita bisa memerintahkan. Kan nggak mungkin tuh dia lampirkan fotokopi dengan yang aslinya. Ya, jadi harus bisa dibedakan antara mengajukan Dengan pemeriksaan. dengan pemeriksaan, termasuk pencocokan itu kan dengan pemeriksaan, ya. Kalau misalnya kita kan selama ini pada saat kita butuh pemeriksaan lebih dalam, kita kan bikin putusan selah, memerintahkan kepada tingkat pertama untuk memperdalam pemeriksaannya misalnya gitu. Tapi kalau untuk bukti tambahan ini, kita bisa memanggil pihak untuk hadir di sidang pengadilan tinggi agama, misalnya berkenaan dengan untuk pencocokan bukti yang diajukan di tingkat banding ini gitu. Jadi nanti kita tanyakan mana ini bukti. Jadi kita aja langsung, karena itu sudah masuk kewenangan pengadilan tinggi agama. Coba bisa dilihat di makalahnya. Kalau saya pendapat saya seperti itu. Iya. Ya. Ya. Kita Gini Pak. tadi Pak Ujang mau usaha, jangan sampai dianggap juga. Saya kesempatan waktu Pak Nong Tambahan nggak? ngomong syarat. Udah. Berkelewatan. Cuman gini Iya. Pak, ini dikit Saya aja. ngomong ada moderator, jadi kita bukan Bukan moderator. diskusi loh. Silakan. Dikit ya. Saya setuju dengan Pak Nunggal, Bu Ketua Bu Kifa ya. Memang semua itu kewenangan tingkat banding ya. Tadi kan saya memancing itu sebetulnya tuh supaya ramai. Bagaimana kalau ada begini? Nah, sekarang tadi saya tertarik lagi Bu Kifa tadi. Ketika orang langsung ke PTA, PTSP, kan tadi saya bilang, saya bertanya, audit atau partem, bagaimana sikap tingkat hakim tingkat banding? Ya kan tadi saya awal bertanya gitu kan, karena dari makalah Ibu ada dua cara nanti. Ke panitra tingkat pertama mengajukannya, bisa dia langsung. Memang ada orang-orang begitu yang langsung ke PTA, dia menjebak berkas. Kita nggak boleh nolak tadi. Saya awal tadi buka kan, setiap orang boleh mengajukan apapun, kita tidak bisa menolak. Dari awal saya buka begitu dulu. Ketika orang ke tingkat banding datang mengajukan bukti tambahan, bagaimana sikap kita tingkat banding? Apakah kita langsung menilai alat bukti itu di dalam persidangan, atau prosedur tadi kita beritahu dulu ke lawan? Nah itu. Kalau di tingkat pertama jelas protapnya tadi bahwa kita setelah tingkat pertama panitra setelah menerima bukti tambahan yang mau dibanding beri bukti tambahan memerintahkan majelis kita untuk menyampaikan ada bukti tambahan kepada pihak lawan. Nah, titik di situ, ya kan? Bagaimana tadi yang di tingkat banding? Apakah berlaku seperti itu? Atau kita langsung menilai tidak langsung prosedur ini tidak punya ini? Nah itu yang kita diskusikan tuh, yang harus kita bahas bersama. Saya nyambung. Menanggapi atau apa? Nah, Bu Ujang senyum-senyum mau ngomong gitu. Saya Ayo Pak Ujang. Ujang dulu, Pak Ujang mau ngomong dia. Silakan. Nah, oh, Nanti Pak Nung ngomong, itu ngomong. Iya, memang kalau saya bicara itu sebenarnya menarik, sehingga Pak Ujang ingin menang. Jadi yang jadi masalah yang diajukan Pak RT, ketika
pengajuan alat bukti tambahan ini langsung ke tingkat banding. Apakah majelis hakim tingkat banding langsung memeriksa? Menilai. Ya langsung menilai. Menurut saya ini harus dikirim dulu ke lawannya. Nah, itu pakai letak. Sehingga asas keadilan itu, Sampaikan. asas keadilan itu bisa di ini. Kalau tidak dia dikasih tahu nanti berarti dia tidak kesempatan untuk mengajukan alat bukti tambahan. Nah itu tertutup. Oke. Oleh karenanya majelis Diulang hakim- lagi ya di depan Pak Ketua. Iya. Baik, Rame ini, Pak. pertanyaan Ini Elvin terima kasih, bagaimana? Pak. Pengembangan. Iya, Jadi ketika kalau- alat bukti tambahan ini langsung dikirim ke tingkat banding. Apakah menurut Pak Elvin, apakah langsung majelis hakim langsung memeriksanya alat bukti tambahan ini? Jadi saya menjawab itu, saya katakan ini nggak bisa langsung. Bisa langsung harus diberitahu. Harus diberitahu dulu lawannya, sehingga lawan juga berkesempatan untuk mengajukan alat bukti tambahan. Seperti tadi yang Ibu Ya. jelaskan. Adapun nanti pemeriksaannya setelah dia dikasih tahu sesuai dengan asas cepat dan diarungan, majelis hakim tingkat banding akan akan mempertimbangkan apakah kita sendiri yang memeriksa atau kita perintahkan ke PA untuk memeriksanya. Boleh, saya kira itu. Ya, itu juga boleh dipertimbangkan sebenarnya Pak Elvin tadi itu pakai video telekonferensi. Itu lagi sekarang bercanggih. Sampai ke perkara ikut. Nah, Iya. Itu juga ya. itu bisa Kalau memang nggak bisa memungkinkan untuk dipertimbangkan ya. Iya. Pertimbangan itu artinya Jauh. Harus dibunyikan. ya, kalau seandainya memang dia jauh misalnya kan. Tidak mesti harus tidak mesti harus diperintahkan ke PA yang PA. misalnya. Iya. Kenapa? Karena pertimbangannya PA itu banyak perkara. Bang. Iya. Jadi mereka itu akan lambat biasanya dari mereka yang meriksa. Jadi kalau kita langsung memeriksa kan bisa cepat, jadi itu juga bisa gitu. Jadi dua-duanya bisa telekonferensi PA yang sama ya. Oke, harus sekalian Kalau gitu kira Pak Ketua harus segera membuat SOP Pak, perbaikan SOP review 2024. Iya, nanti kita Iya. pertimbangkan nanti bagaimana. Teknis ada bukti tambahan nih Pak ya. Pak, ini kan baru wacana ya. Iya. Jadi harus dimatangkan dulu nanti baru kalau sudah menjadi sudah menjadi aturan ya baru kita bikin SOP. Jadi tadi masalah ini sepertinya bagus ditambah bukan dari ketika tingkat banding, dia langsung tingkat banding, ada kalimat tambahan dan yang terlibat. Apaan? baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi kita sudah selesai, jadi ada aturan Kayaknya diskusi. udah tempat-tempat sini. Kesimpulan saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang barangkali perlu penegasan dari Ketua. Tadi tentang prosedur pengajuan sudah dalam makalah, yang masih dibincangkan tentang keabsahan bukti tambahan yang diajukan oleh pihak tadi. Apakah boleh? Apakah boleh kalau bukti tambahan itu diajukan ke panitia ke tingkat pertama, lalu panitia itu mencocokkan atau apakah sudah dilegalisir dan sebagainya, punya kewenangan seperti di persidangan itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau pihak itu mengajukan bukti tambahan langsung ke tingkat banding, panitia tingkat banding, bagaimana prosedurnya? Apakah di PTSP diajukan? Apakah nanti majelis banding itu setelah diajukan masukkan ke berkas langsung diperiksa atau perlu perintahkan ke tingkat pertama untuk kalau misalnya bukti itu hanya fotokopi belum ada legalis sebagainya, maka majelis itu perlu perintahkan kembali kepada pihak pertama atau pihak tingkat pertama untuk memanggil pihak itu untuk legalisir sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau hal itu misalnya pihak itu dihadirkan, diminta majelis banding itu hadir untuk mencocokkan sebagainya, bagaimana pihak lawannya, apakah juga dihadirkan untuk menjaga adanya kesamaan perlakuan di hadapan hakim? Barangkali itu silakan Pak Ketua untuk Ya, kalau mencocokkan bukti fotokopi dengan aslinya itu tugas hakim. Ya, nggak bisa diwakilkan oleh panitia. Meskipun panitia sudah melegalisirnya, tapi hakim tetap harus Bagian mencocokkan persidangan. karena itu. Nah, cuman teknisnya bagaimana? Nah, itu terserah ya. Mana yang lebih praktis. Kalau misalnya yang aslinya itu dibawa langsung oleh yang bersangkutan, itu bisa langsung dalam sidang.
asas efisiensi. Ya, tapi itu adalah tugas hakim. Hakim yang mencocokkan. Mungkin kalau saya bisa tangkap Pak, ketika seseorang ngajuin memori banding, udah satu benda tadi, ini nyambung pas Pak Ketua tadi. Asas efisiensi, nggak mungkin kita juga itu Pak ini nanti bisa. Jadi asas efisiensi itu seketika ketua pengadilan perintahkan ketua majelis presidentil tadi, ketua musyawarah untuk mencocokkan itu. Kalau Nah ada- itulah nyambung. Kalau ada aslinya. Iya ketika dia bawa aslinya. Kalau saya pendapat apa? Ya, meskipun majelis belum ditunjuk, tetapi ketua pengadilan bisa sebagai hakimnya. Betul. Ketua pengadilan sebagai hakim, atau bisa oleh ketua PA, bisa juga seandainya memang itu diajukan di PA, harus majelis PA-nya. Bagaimana dengan para ekor bukti? Kalau ekor kan bukti tetap juga hadir. Lebih gampang. Kalau Jadi ekor dia itu walaupun dokumennya ada. perkaranya ekor, ketika pembuktian dia tetap harus hadir gitu. Karena pembuktian itu tidak bisa di apa istilahnya diinternetkan. Langsung. Sama dengan perkara biasa kalau dalam masalah pembuktiannya. Ya. Dari pasal dari belum puas berkaitan yang depan ketua. Kalau saya tadi begini Pak, menganalogikan dengan PK. Kalau di PK itu kan kalau ada baru ada hukum, kemudian buktinya begitu, cukup ketua pengadilannya menunjuk hakim untuk memeriksa itu, pemeriksaan bukti itu atau bisa hukum kemudian dikirim ke Mahkamah Agung. Boleh nggak kita pakai seperti itu? Ada bukti nih, cukup ketua pengadilan. Pemeriksaan di novum itu berbeda dengan pemeriksaan bukti di banding. Kalau novum itu yang diperiksa hanya kapan ditemukannya, siapa yang menemukan, itu aja. Tidak ada hubungannya dengan kekuatan bukti itu. Tidak ada penilaian terhadap bukti itu. Tapi kalau ini banding, itu majelisnya akan menilai ini bukti ini menambah kekuatan gugatannya atau tidak. Artinya menilai itu. Bukti itu dinilai oleh majelis banding dengan materi perkara. Tapi kalau novum itu hakimnya tidak menilai materi perkara, hanya menilai dua itu aja. Siapa yang menemukan, di mana ditemukannya, gitu. Itu aja. Beda kan? Makanya tadi berkembang Pak bahwa pemeriksaan bukti itu adalah rangkaian persidangan, Iya. nggak bisa di luar. Iya, nggak bisa di luar. Jadi panitera nggak bisa. Itu kesimpulan saya tadi. Ya, karena yang menanggapan Ya baik, kalau gitu saya selesai ke saya. Kamu saya masih ada masih Taman sama kuliah di Padang. Jadi saya dia pensiun di sini, kalian sudah tinggalnya. Tutup dulu. Ya, Silakan nanti coba aja. Ada istri saya juga misalnya. Jadi jelas sedikit persiapan. kalian Berarti Kedua, urusan sedang itu berarti langsung selesaikan menyampaikan dari catatan. Oh ya silakan. Artinya saya berkomunikasi. Oh iya. Baik. kita anggap cukup karena berdua masih ada tahun dan dia selesai. Untuk itu apa yang disampaikan dalam diskusi ini saya kira sangat bagus dan memang ada PR ya. Kita PR dari kecil-kecil yang belum kita kembangkan dan barangkali perlu kita pikirkan karena teknisnya itu mungkin yang ada yang belum mengalami, cuma saya belum punya pengalaman itu. Tapi dengan membaca apa mendengar dari makalah yang disampaikan Bu Iva ini memang menjadi tambahan termasuk pengalaman saya yakin kembangan seperti itu. Oke, lalu ke depan mungkin tidak manual lagi Pak. Mungkin ke depan itu ekor kalau diwajibkan mungkin ya seperti apa teknik kita lakukan. Walaupun mungkin tidak penting manualnya. Baik, alhamdulillah Bapak sekalian diskusi kita sudah berjalan dengan baik dan tadi sama-sama kita akhiri. Mudah-mudahan diskusi ini menambah pengetahuan kita dan kita dalam tingkatan kita sebagai hakim. Mari sama-sama kita akhiri diskusi dengan baca bersama-sama. Alhamdulillah.